Ya, pemirsa, setelah dilakukan uji coba selama 1 bulan, besok 1 Agustus ini akan diberlakukan sanksi di kebijakan ganjil genap Asian Games. Bersama saya akan membahasnya Guru Besar Transportasi Untar, Pak Laksmono Suryo. Pak Laksmono, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Nanti kita juga akan terhubung bersama dengan Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Sub DKI Jakarta. Saya ke Pak Laksmono dulu. Ini setelah uji coba dilakukan 1 bulan, kajian Anda, evaluasinya seperti apa? Iya, saya bukan pihak yang melakukan kajian, jadi saya tidak tahu persis. Tapi tadi saya agak kaget, katanya 20% berkurang. Kemacetan? Iya, kemacetan. Apa, kalau ukurnya apa ya, saya kok belum tahu, nggak ada angka yang menjelaskan itu. Jadi saya agak tidak paham maksudnya apa. Cuman ya memang begini lah, Jakarta tuh memang sudah sangat macet. Jadi wajar saja kalau misalnya memang tidak terlalu berdampak ganjil genap ini, karena ya banyaklah faktornya. Tapi saya cukup yakin bahwa polisi dan Dishub sudah memahami masalah ini, sehingga nanti pada hari hanya, bahkan mulai dari atlet mulai berdatangan, ini kan sekarang mulai berdatangan mungkin ya beberapa kontingen, itu sudah ada rekayasa lain, bukan hanya ganjil genap, pasti juga ada rekayasa di tol, mungkin ada penghentian sementara untuk jalan tertentu dan sebagainya, dan pasti akan ada pengawalan. Baik, artinya kalau cuman bergantung pada ganjil genap yang 15 jam ini tidak akan cukup efektif untuk memungkinkan perjalanan dari Wisma Atlet ke venue selama 35 menit. Iya, karena perjalanan itu pasti juga akan melewati ruas-ruas yang mungkin tidak dikendalikan oleh ganjil genap, sehingga memang rekayasa ganjil genap ini memang terbatas ya teman. Tapi saya sih paham, di tengah mau diapain lagi ya, ya mau gimana, IRP masih lama, nggak mungkin ditunggu kan ya. Ini mau ada event, kita sudah berani mengambil event ini dari Vietnam, ya apapun harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya keterlambatan atlet sampai ke venue. Ini kan mumpung masih belum 18 Agustus, belum resmi. Apa catatan penting yang Anda garis bawahi agar semuanya bisa lebih lancar? Ya, karena ini adalah event internasional yang kita sudah ambil, maka ya sudah semuanya harus dicurahkan di sana, petugas harus cukup sehingga apapun yang terjadi di lapangan bisa kemudian langsung diantisipasi dan kemudian betul tidak gagal, karena ini bukan masalah sepele. Kalau kenapa ada target 35 menit itu kan karena supaya atlet tidak walk out ya, terlambat datang ke jadwal pertandingan yang sudah demikian. Apalagi cukup jauh jarak Wisma Atletnya di Kemayoran menuju venue utama di Senayan. Jadi pastilah tidak mudah. Tapi saya cukup yakin polisi dan Dishub punya pengalaman untuk pengawal VIP seperti ini gitu. Betul, ini ya. 35 menit Anda katakan bukan waktu atau bukan hal yang mudah. Artinya memang ada banyak rekayasa yang juga diberlakukan. Kalau dari buka tutup sekitar 19 pintu tol, lalu dengan 15 jam ganjil genap, lalu nanti dengan adanya pengawalan, apakah ini sudah cukup efektif? Ya begini, saya mendengar ada beberapa sekolah misalnya yang khusus di sekitar wilayah venue itu diliburkan. Betul. Kalau usul saya sih sekalian aja libur semuanya aja. Kenapa begitu? Iya, karena pasti akan sangat berdampak mengurangi, karena kegiatan mengantar siswa pulang pergi itu juga merupakan kegiatan yang sangat menambah beban lalu lintas. Sekalian kalau memang mau didorong sekolahnya mau nonton Asian Games untuk pembelajaran anak-anak, jadikanlah tugas pembelajaran di sekolah di arena Asian Games. Kabarnya gitu. Kalau sekolah-sekolah yang diliburkan ini adalah jalur-jalur yang memang dilewati ya. Tapi kalau untuk yang tidak dilewati, rekomendasi Anda ini juga diliburkan? Sekalian aja, mungkin kalau gurunya libur kan juga sekalian nonton Asian Games. Jadi masyarakat tidak melakukan mobilitas di jalan mobilitasnya juga hanya sampai di sekitar venue, karena toh nanti venue itu steril dari kendaraan pribadi, nanti akan pakai shuttle bus dari sana. Baik, ini menarik sekali kajian yang sudah menjadi catatan. Dan kalau Anda melihat transportasi publik, nanti kita akan bahas usai jeda ya, pemirsa, tetaplah bersama kami.
terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita juga sudah bersama dengan Pak Prianto, Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dari Dishub DKI Jakarta. Pak Pri, besok akan mulai diberlakukan sanksi ini, seperti apa mekanismenya di lapangan? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah tadi pergubnya sudah disahkan, sudah ditandatangan oleh Pak Gubernur dan resmi terhitung tanggal 1 Agustus. Nah, itu sudah diundangkan. Nah, itu dapat digunakan sebagai dasar hukum. Nah, jadi mekanismenya itu mungkin itu terkait dengan domainnya lebih banyak polisi ya. Dalam hal ini jajaran samping dari kepolisian. Nah, mungkin nanti dari Dishub. Nah, itu kita juga akan membantu terkait dengan pelaksanaan operasional di lapangan. Apakah ada penambahan personel dan apakah rambu-rambunya juga sudah lebih banyak daripada waktu uji coba? Ya, rambu juga udah kita tambah. Nah, sampai dengan hari ini itu kita melakukan penambahan untuk rambu standar itu kurang lebih sekitar 20 unit. Nah, mungkin nanti sambil berjalan nanti kita akan evaluasi lagi jika memang perlu ada penambahan lagi. Nah, itu kita akan lakukan penambahan. Baik, ini nantinya kolaborasinya antara petugas Dishub dengan polisi yang ada di lapangan seperti apa, Pak Pri? Ya, jadi intinya terkait dengan pelaksanaan operasional di lapangan yang insya Allah mulai besok. Nah, itu nanti jajaran daripada kepolisian itu ada di barisan depan. Nanti terkait dengan pelaksanaan di lapangan itu nanti petugas Dishub juga akan membantu dari petugas kepolisian terkait dengan penghentian atau pengecekan atau mungkin nanti sampai dengan pemeriksaan terkait dengan surat-surat atau administrasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan ganjil genap ini. Baik, ini kalau dari evaluasi selama masa uji coba, apakah sosialisasinya sudah dirasa cukup? Ya. Jadi dari sosialisasi sebenarnya kita dari awal sudah mulai dari bulan Juni. Nah, itu ditambah lagi dengan pelaksanaan juga di lapangan mulai dari bulan Juli. Nah, menurut pengamatan kami ya itu sudah lumayan cukup. Ditambah lagi juga kita juga mempunyai informasi tambahan ya yang bekerjasama juga dengan Google. Jadi nanti bagi pada pengguna-pengguna jalan yang akan melakukan perjalanan, nah itu akan diberi sign atau tanda atau peringatan bahwa hari ini atau tanggal ini itu berlaku untuk plat ganjil atau plat genap. Gitu. Baik, dan sekedar informasi ini yang terkena dampak ganjil genap hanya kendaraan roda 4, taksi dan juga sepeda motor. Kendaraan roda 2 ini tidak terkena imbas dari 15 jam ganjil genap, Pak Pri. Tapi apakah transportasi umum seperti bis Transjakarta ada perubahan rute? Nah, kalau untuk sampai dengan saat ini itu tidak ada perubahan rute. Jadi yang pertama itu juga kita layani dengan 13 koridor, ditambah lagi dengan feeder busway yang mengumpan dari kawasan-kawasan di sekitar kawasan ganjil genap menuju ke koridor-koridor busway. Baik, saya ke Pak Laksmono. Apakah transportasi publik kita sudah cukup ini untuk masyarakat yang biasanya menggunakan kendaraan roda 2 beralih? Atau nanti jangan-jangan malah semua menggunakan ojek online yang bisa menjadi alternatif? Iya, mudah-mudahan tidak demikian. Tapi memang tidak mudah ya mengalihkan masyarakat ke angkutan umum karena masyarakat tuh juga butuh kepastian waktu. Apakah dia juga sesuai tempat di mana dia mendapatkan angkutan umum tadi sampai dengan ke tempat dia menuju. Memang tidak semudah itu memindahkan orang, tapi mudah-mudahan dengan banyaknya petugas dapat membantu mengarahkan manusia yang mungkin kurang jelas dengan apa yang dapat diambilnya. Makanya saya merasa sangat penting adanya tambahan petugas khususnya di tempat-tempat di mana harus dia beralih ke angkutan umum. Baik, Pak Pri, ini selain penambahan petugas, adakah penambahan armada angkutan umum? Mengingat nanti ketika Indonesia menjadi tuan rumah, Jakarta menjadi tuan rumah, yang menggunakan moda transportasi umum tidak hanya masyarakat saja yang bekerja, tapi juga kontingen atlet atau supporternya, Pak Pri, seperti apa? Iya,
Jadi untuk hari pertama besok, itu kita akan mengoperasikan terkait dengan pelayanan angkutan umum sesuai dengan yang sudah kita rencanakan atau re-op-nya, ya, di mana di situ ada 12 koridor dan ditambah lagi kurang lebih sekitar 50 untuk feeder. Nah, itu masing-masing feeder dilayani oleh sekitar 10 unit. Nah, ditambah lagi dengan yang 12 koridor tadi. Nah, untuk penambahannya itu sambil berjalan kita akan evaluasi karena terkait dengan demand. Nanti kalaupun itu nanti perlu ada, misal seperti contoh ada perpanjangan atau ada penyesuaian atau ada penambahan daripada rute-rute angkutan umum, itu akan kita laksanakan dalam pelaksanaan Asian Games ini. Baik, Pak Prianto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Pak Laksmono, ini sudah sudah banyak sekali strategi yang dilakukan, termasuk memperhatikan moda transportasi umum nantinya. Tapi tentu saja masih akan ada evaluasi nantinya apakah perlu ditambah atau tidak. Terakhir, rekomendasi Anda? Ya, ini adalah kegiatan yang memusat di suatu wilayah tertentu, ya, khususnya di sekitar Senayan. Jadi memang karena ini tidak sederhana, saya juga sudah mendengar bahwa ada strategi-strategi tertentu, misalnya katakanlah tidak boleh ada kendaraan pribadi yang masuk ke dalam sekitar venue Gelora Senayan. Jadi semua harus parkir di sekitar gedung-gedung di sekitar Gelora Senayan, yang kemudian nanti mereka ada shuttle yang menuju ke Senayan. Jadi atlet bisa langsung dengan bis masuk mendekati venue tertentu, tapi kalau yang lain-lain penonton nanti ada bus shuttle yang akan melayani mereka dari tempat mereka parkir sementara menuju ke venue. Jadi memang ini sudah strategi untuk menghindari kemacetan internal juga di Senayan. Artinya ini sudah tepat di sekitar Senayan. Mudah-mudahan, karena ini kan simulasinya saya tidak tahu sejauh mana mereka sudah lakukan, apakah memang sudah dimodelkan juga secara komputer, dampak ketika nanti semua akan berlaku bersama-sama pada jadwal tertentu. Nah, itu yang saya belum tahu apakah sudah dilakukan, ya. Baik, Pak Laksmono Suryo, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan peninjauan ke rumah pompa Kali Item. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.